Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Mandalika Channel semuanya yang mungkin masih belum tahu tentang sejarah Kota Mataram, Lombok, silahkan disimak sampai selesai. Dan jangan lupa di like dan di share serta di subscribe Mandalika Channel untuk bisa mendapatkan video terbaru atau informasi terbaru dari Mandalika Channel. Let's check it out. Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adat Sasak dan adat Bali cukup mewarnai masyarakat di kota ini. Nama Mataram di Lombok disebutkan dengan beragam. Ada Mataram, Metaram, Mentaram, atau Mataharam. Beberapa literatur menyebutkan Mataram berasal dari bahasa Sanskerta dari kata mata yang berarti ibu dan kata Aram yang berarti hiburan. Mataram juga berarti persembahan untuk Ibu Pertiwi. Kata Mataram juga berasal dari kata mata yang berarti gembira atau gairah, dan aram berarti hiburan, sehingga Mata Aram atau Mataram berarti pembangunan kerajaan atau kota. Ini adalah sebagai lambang pernyataan kegembiraan sebagai hiburan sekaligus lambang kegairahan hidup untuk membangun tanah harapan yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Dalam babat Lombok terdapat ekspedisi untuk menaklukkan wilayah Nusa Tenggara. Ekspedisi ini dipimpin Sunan Prapen yang berangkat bersama para mubalik dan armadanya, didukung puluhan kapal dengan 10.000 pasukan berasal dari daerah di Pulau Jawa seperti Mataram, Majalengka, Madura, Semenep, Surabaya, Semarang, Gresik, Besuki Gembong, Candi, Betawi, dan lain-lainnya. Mereka dipimpin pemukanya seperti Arya Majalengka, Ratu Madura dan Sumenep, Adipati Surabaya, Adipati Semarang, Patih Ki Jaya Lengkara, dan Raden Kusuma Betawi. Dari Mataram sendiri dipimpin seseorang yang disebut Patih Mantaram. Di Lombok, setelah mengislamkan Raja Lombok Prabu Rangkasari dengan berbasis di kota Raja Lombok di Teluk Lombok, ekspedisi dipecah-pecah menjadi rombongan yang dikirim ke seluruh penjuru Pulau Lombok. Salah satu peran penting Patih Mataram mendapat tugas menaklukkan semua orang di utara gunung dari Samulie yang saat ini bernama Sambelia. Literatur lain menyebutkan di masa itu Pulau Lombok diperintah oleh para raja. Raja Mataram pada tahun 1842 menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1843, menaklukkan Kerajaan Kahuripan. Kemudian, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Cakranegara dengan ukiran kawi pada nama Istana Raja. Raja Mataram Lombok selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan menggunakan jarum untuk menandakan suatu ikatan. Setelah Raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda yang meskipun harus dibayar mahal, yaitu dengan tewasnya Jenderal PPH Van Ham yang monumennya sekarang ada di Karangjaku, Cakranegara, mulai menerapkan sistem pemerintahan Dwi Tunggal berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali. Pulau Lombok dalam pemerintahan Dwi Tunggal terbagi menjadi 3 onder Afdeling. Dari pihak kolonial sebagai wakil disebut kontrolir, dan dari wilayah disebut kepala pemerintahan setempat, sampai ke tingkat kedistrikan. Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok atau Lombok Barat, kemudian Middle Lombok atau Lombok Tengah, dan East Lombok yaitu Lombok Timur, dipimpin oleh seorang kontrolir dan kepala pemerintahan setempat. Untuk wilayah West Lombok alias Lombok Barat membawahi 7 wilayah administratif yang meliputi kedistrikan Ampenan Barat di
di Dasan Agung, Kedistrikan Ampenan Timur di Narmada, Kedistrikan Bayan di Bayan Belik, Asisten Distrik Gondang di Gondang, Kedistrikan Tanjung di Tanjung, Kedistrikan Gerung di Gerung, dan Kepenggawaan Cakra Negara di Mayura. Kota Mataram memiliki tipografi wilayah berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut dengan rentang ketinggian sejauh 9 km. Struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan taf yang merupakan endapan aluvial yang berasal dari kegiatan Gunung Rinjani. Secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pasir. Suhu udara di Kota Mataram berkisar antara 20,4 derajat Celcius sampai dengan 32,10 derajat Celcius. Kelembapan maksimum 92% terjadi pada bulan Januari, April, Oktober, dan November. Sedangkan kelembapan minimum 67% terjadi pada bulan Oktober. Rata-rata penyinaran matahari maksimum pada bulan Februari, sementara jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebanyak 27 hari dengan curah hujan rata-rata mencapai 1256,66 mm per tahun dan jumlah hari relatif 110 hari per tahun. Batas-batas wilayah Kota Mataram adalah di bagian utara, yaitu di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian di bagian timur itu ada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian di bagian selatan ada di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, dan di bagian barat adalah Selat Lombok. Secara administratif, Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 km dan 56,80 km perairan laut dan terbagi atas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakra Negara, Mataram, Sandubaya, Selaparang, dan Kecamatan Skarbile dengan 50 kelurahan dan 297 lingkungan. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi ulasan singkat tentang Kota Mataram Lombok. Dan sekali lagi jangan lupa di like and di share serta di subscribe Mandalika Channel untuk mendapatkan informasi terbaru dari Mandalika Channel. Semoga ulasan singkat kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.